Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini saya mau bikin tutorial membuat bros yang cantik dan manis yang dulu banget pernah saya bikin, dan itu best seller ya. Nah, bentuknya seperti ini, model-modelnya, juntainya dengan model yang berbeda juga. Nah, ini sebenarnya dari Renda loh. Ini saya belinya rendanya ukurannya kayak meteran, ukuran yard gitu ya. Nah, ini ada 3 susunan warna. Kemudian ada yang dua baris warna, 2 baris ini rangkaian bunganya. Maksudnya dua susun ya. Nah, ini renda bunganya sudah saya potong-potong seperti ini. Kemudian di bagian tepinya itu biasanya ada lebihan kain tilenya seperti ini. Jadi ini harus kita singkirkan dahulu karena nanti kurang manis kalau dia disertakan juga. Jadi kita gunting aja, tapi hati-hati ya karena di bagian tepinya itu ada benang yang untuk merekatkan bunganya. Dan ini sudah dipotong masing-masing warna dan jenis renda bunganya. Kemudian kita jahit seperti kita membuat bros pita pada biasanya ya. Jadi bagian tepinya ini kita satukan di tengah seperti ini dengan agak menumpuk, kemudian dijahit seperti ini. Saya biasa menjahit bentuk pita ini biasanya 4 langkah jahitan. Jadi mulai dari bagian depan. Nah, teman-teman bisa lihat di videonya. Kenapa saya pakai teknik ini, karena nanti berpengaruh di bentuk pitanya ya. Ini biasanya saya bikin bros begini nih kalau pakai kain katun, kain crepe gitu ya. Jadi bisa digunakan teknik seperti ini. Kemudian benangnya kita lilitkan ke tengah pitanya dan terakhir kita jahit mati. Selanjutnya kita pasang bagian tengah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kain satin ya. Ini saya pakai kain satin, bisa juga menggunakan pita satin, dipotong kira-kira 5 x 6 cm lah ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan sisa dari renda bunganya ini ya. Jadi terserah teman-teman. Tapi ini saya pakai kain satin aja biar kalau polos itu dia lebih nampak ya, jadi lebih manis. Nah, ini nggak usah kita lem seluruhnya, kita lem di bagian belakangnya aja. Karena kalau kita lem keseluruhan itu nanti kayak bikin kaku ya, kayak ada geronjol-geronjolnya apa sih di bagian tengah pita itu tadi. Nah, jadi seperti ini teknik mengelemnya. Kita tekan-tekan kain satinnya supaya lebih menempel. Kemudian selanjutnya kita pasang peniti di bagian belakangnya. Karena ini mau saya jadikan bros dagu, jadi peniti yang saya pakai berukuran 2 cm. Ini saya pakai peniti KW1 ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk merapatkan di bagian ini, apa yang namanya tadi ya, bagian pangkal jarumnya ya, biar nggak terlepas, karena biasanya bagian itu suka terlepas. Kemudian kita tempel penitinya dan kita tutupi badan peniti ini menggunakan kain flanel, atau bisa juga menggunakan kain keras atau kain viselin ya kalau ada. Yang penting bagian badannya ini tertutup, jadi biar lebih rapi. Kemudian kita pasang ring di bagian bawah, tengah bawahnya ini ya, kain satin ya.
Ini fungsinya sebagai tempat untuk di bagian juntainya nanti. Jadi masangnya seperti ini. Jangan sampai ujung ringnya ini melukai kainnya ya, karena nanti jadinya nggak cantik. Jadi agak lebih hati-hati di bagian ketika kita memasukkan ringnya. Dan ini saya sudah bikin banyak pitanya. Nyenengin ya kalau kita udah bikin sebanyak ini, jadi tinggal kita pasang di bagian juntai-juntainya aja. Jadi kreativitas kita diasah ketika kita bikin banyak model juntai. Nah, nanti akan saya tampilkan beberapa contoh juntai yang sudah saya bikin. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mau bikin model yang sama, nggak apa-apa. Ini ngerekamnya sama anak saya, jadi mohon maaf kalau mendengar sesuatu yang tak seharusnya terdengar. Iya, lagi minum susu dia. Ini model pertama yang saya bikin, bahannya dari Ceko dan juga ada tetes plastik ya, motif plastik. Hasil jadinya cukup simple tapi manis. Kemudian model yang kedua, bahannya yang sudah tertera di video. Nah, ini tinggal dirangkai. Untuk mutiara yang paling besar ini ya, karena lubangnya juga besar, jadi kalau kita pakai paku mati dia akan merusut, tembus gitu ya. Jadi saya kasih cangkang mutiara atau cangkang mangkok, tapi saya lebarkan dahulu, jadi dia nanti fungsinya untuk menutup di bagian mutiaranya. Kemudian ini bagian tengah kita kasih dengan mutiara belah. Kemudian model yang ketiga, saya menggunakan rhinestone. Ini belinya dulu meteran waktu saya lagi ke rumah ortu di Mataram, Lombok. Jadi pas nemu barang bagus itu beli aja ya, meski nggak tahu untuk apa. Ternyata fungsinya bisa dipakai untuk beginian deh. Nah, jadinya cantik. Dan kemudian selanjutnya kita bikin juntainya. Di sini saya menggunakan kancing Cina atau kancing Shanghai. Nah, ini saya ginikan dulu ya, kita tusuk pakai tang untir. Ini saya mengambil bagian tengahnya supaya apa? Supaya kita bisa memasukkan ringnya dan nanti posisinya kancing ini menghadap ke depan ya. Jadi kalau brosnya dipakai, kancing Shanghai-nya ini nggak terputar-putar gitu. Jadi sebelumnya kita atur posisinya dulu supaya si pemakai ini nggak ngerasa sebel ya dengan brosnya kalau bagian juntainya ini terputar-putar atau kebalik-balik, kan kurang cakep gitu ya. Jadi diatur posisinya dahulu. Ya, itulah seninya bikin bros ya. Jadi kita nggak hanya bikin juntai-juntai aja, tapi kita juga mengusahakan supaya tampilan ini kalau dipakai cocok dan cantik gitu. Jadi nggak hanya sekedar bikin aja. Nah, ini rupanya saya bikinnya pun juga terbalik ya. Jadi harus dibalik lagi, dipasang lagi, dibongkar lagi. Jadi paskan menghadap yang sesuai. Nah, hasilnya cantik ya, cantik dan rupawan. Kemudian selanjutnya ini ada mutiara bunga, kayaknya itu bahan kulit kerang ya kalau nggak salah. Kemudian ada bahan-bahan lainnya seperti mutiara ukuran 10, mutiara ukuran 6, dan paku mati, serta ini penutup
lupa. Kemudian ada diamond tikar dan rantai. Kemudian kita bikin bagian tengahnya dulu. Untuk diamond tikar ini bisa disesuaikan ya teman-teman, bisa bentuk wajik, bisa bentuk kotak atau persegi, bisa juga memanjang seperti ini. Kemudian kita pasang di bagian mutiara bunganya. Kita cari posisi bagian kelopaknya itu yang di atas, jadi supaya nggak terbalik-balik, dan tengahnya kita pasang mutiara dengan paku bulat atau paku loop. Kemudian kita merangkai di bagian rantai dan mutiara. Saya memotong rantai dengan ukuran panjang yang berbeda karena nanti niatnya untuk posisi mutiara ini saya bikin acak ya, jadi nggak sama. Jadi teman-teman kalau mau bikin sama nggak apa-apa, jadi rantainya panjangnya sama. Ini saya bikin acak supaya biasanya kadang nanti kalau ada yang pesan lagi atau bikin lagi, jadi nggak bingung nentuin berapa panjang rantai ya, karena kalau sama itu kan harus nanti bikinnya pun sama juga, jadi kadang lupa ukurannya berapa. Jadi saya bikin pakai metode acak. Ketara malesnya ya. Ya kadang suka bosan gitu ya, kayak bikin lagi gitu. Jadi kadang kita tuh suka bikin sesuatu yang berbeda. Seperti junta ini kadang saya juga suka mengeksplorasi bikin model junta yang beda-beda. Nah, ini rantainya kita satukan di paku loop ya. Sebelumnya kita buka dulu, rantainya dimasukkan dan kita tata secara acak. Kemudian kita masukkan apa ya namanya, kok saya masih lupa. Teman-teman yang ingat silahkan komen di bawah ya. Dan kita kaitkan di bagian bawah bunga ini. Nah, oke, udah jadi 4 macam warna, cantik banget ya, manis banget untuk dipakai di hijab. Nah, udah jadi teman-teman semua model junta yang saya bikin, dari yang mulai bentuknya sederhana sampai yang agak riweh. Semoga teman-teman semua terinspirasi, bisa bikin juga yang lebih cantik dan lebih kece dari yang saya bikin. Dan untuk dimana saya beli renda bunganya, silahkan teman-teman cek di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. See you next time di my video selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.